Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Akbar, salah satu mahasiswa dari Fisika Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan metode implisit dan eksplisit dalam persamaan kembang. Di sini kita akan menjelaskan terkait hal itu, perbedaannya apa, dan yang lebih baik mana. Seperti itu. Dan ini merupakan salah satu mata kuliah, yaitu Fisika Komputasi yang ada di program studi ini, Fisika Universitas Airlangga. Baik, saya akan men-share screen terkait dengan PowerPoint-nya. Ini dia terkait dengan metode implisit dan eksplisit dalam persamaan gelombang. Oke, akan saya next. Dan di dalam kesempatan kali ini ada 3 pembahasan utama, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua perbedaan antara kedua metode, metode implisit dan metode eksplisit. Yang ketiga adalah kesimpulan, itu di manakah yang lebih baik antara kedua metode tersebut. Di pendahuluan kita akan menerangkan terkait persamaan gelombang, bagaimana mengubahnya ke dalam numerik agar bisa diselesaikan dalam komputasi. Seperti itu. Nah, ini pendahuluan. Di pendahuluan ini saya cantumkan persamaan gelombang yang merupakan persamaan gelombang umum. Sehingga di sini kita dapat lihat D kuadrat U per T kuadrat minus D kuadrat kuadrat U per X kuadrat sama dengan 0. Ini merupakan persamaan gelombang umum. Sehingga ini bukan persamaan gelombang elektromagnetik maupun yang lainnya. Ini adalah persamaan gelombang umum. Oke, next. Lalu bagaimana mengubah persamaan gelombang tersebut agar kita bisa menyelesaikannya ke dalam komputasi? Maka kita mengubahnya terlebih dahulu ke numerik. Nah, kita dapat lihat bahwa persamaannya yang di kiri merupakan persamaan dari variabel waktu dt kuadrat dan yang kanan merupakan variabel posisi dx kuadrat. Nah, sehingga di sini kita mendapatkan UJ plus 1I minus UJI plus UJ minus 1I. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa J merupakan variabel waktu dan I merupakan variabel posisi. Dan didapatkan persamaan sebagai berikut. Persamaan numerik. Nah, lalu apa sih perbedaan antara kedua metode? Yang pertama, metode eksplisit terlebih dahulu. Metode eksplisit mengandalkan solusi pada nilai waktu sebelumnya dan memperbarui solusi pada langkah waktu berikutnya secara langsung. Mari kita ingat terlebih dahulu yang kita menjadikan poin utama adalah solusi pada nilai waktu sebelumnya. Nah, lalu kita dapat mengetahui bagaimana nilai waktu sebelumnya itu melalui persamaan berikut, di mana U per dt merupakan J plus 1 merupakan waktu sesudah, dan J minus 1 merupakan waktu sebelum per 2 delta T sama dengan G. Sebenarnya 2 ini dapat kita hilangkan, akan tetapi demi mendapatkan nilai waktu sebelumnya, yaitu UJ minus 1I, maka kita perlu per 2 delta T. Nah, kalau misalkan tidak pakai 2 ini, kita bisa minus UJI sama dengan G. Lalu setelah itu kita dapat mengetahui UJ minus 1 ini dengan mengubahnya 2 delta T ke kanan, lalu UJ plus 1 juga kita pindah ruas ke kanan seperti itu. Mendapatkan UJ minus 1I sama dengan UJ plus 1I minus 2 delta TG. Baik, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai metode eksplisit. Seperti yang kita tahu tadi, bahwa persamaan dari persamaan gelombang itu adalah seperti ini. UJ plus 1I minus 2UJI plus UJ minus 1I sama dengan lambda kuadrat UJI plus 1 minus 2 UJI plus UJI minus 1. Lalu setelah kita dapatkan seperti yang tadi, terkait dengan ini,
U J-1 I sama dengan ini yang kita hasilkan, maka dapat kita masukkan ke dalam persamaan tersebut, sehingga persamaan tersebut akan menjadi seperti ini. Oke, itu merupakan matematis dari metode eksplisit, sehingga dapat kita selesaikan secara fisika komputasi. Oke, next. Selanjutnya adalah metode implisit. Metode ini mengharuskan penyelesaian suatu persamaan atau sistem persamaan untuk mendapatkan solusi pada waktu berikutnya. Persamaan ini biasanya bersifat implisit, yang berarti nilai pada waktu berikutnya dihubungkan dengan nilai pada waktu saat ini melalui suatu persamaan non-linear atau matriks. Itu merupakan definisi dari metode implisit. Dan dapat kita lihat dari metode implisit, maaf ini ada salah ketik, kita saat ini ada di metode implisit, kita dapat mengubah waktu yang sekarang ini dengan waktu setelah ditambah waktu sebelum dibagi dua. Jadi nilai rata-rata dari dua variabel tersebut. Dan lalu kita dapat mendapatkan nilai sebagai berikut untuk bisa kita selesaikan dalam fisika komputasi dalam numerik. Nilai pada waktu berikutnya dihubungkan dengan nilai waktu saat ini. Nah, seperti itu adalah metode eksplisit. Lalu apa perbedaan lainnya dari metode implisit dan metode eksplisit? Metode implisit, metode ini dapat mengatasi beberapa masalah kestabilan yang dihadapi oleh metode eksplisit, terutama ketika menangani fenomena yang bersifat sangat berbeda skala. Namun, implementasinya seringkali lebih kompleks dan memerlukan penyelesaian iteratif. Nah, ini adalah salah satu kelebihan dari metode implisit dan juga kekurangan dari metode implisit. Terutama dalam kekurangannya adalah lebih kompleks dan memerlukan penyelesaian iteratif. Tapi di balik kekurangannya tersebut, kita dapat melihat kelebihannya, yaitu dapat mengatasi beberapa masalah kestabilan yang dihadapi oleh metode eksplisit. Jadi itu merupakan perbandingan untuk metode implisit. Lalu, untuk yang metode eksplisit, metode ini cenderung lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun, kestabilan dan akurasi dapat menjadi masalah terutama ketika menangani fenomena yang berkaitan dengan skala waktu atau panjang yang bervariasi. Nah, itu merupakan kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya di sini ada cenderung lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Ketika kalian ingin menyelesaikannya dalam sederhana, maka kalian bisa menggunakan metode ini. Saya lanjutkan. Maaf, tadi ada kendala baterai. Nah, ini metode eksplisit. Metode cenderung lebih sederhana dan mudah diimplementasikan. Namun, di balik kelebihannya tersebut, terdapat kekurangannya, di mana kestabilan dan akurasi dapat menjadi masalah terutama ketika menangani fenomena yang berkaitan dengan skala waktu atau panjang yang bervariasi. Seperti itu. Oke. Lalu kesimpulan dari penjelasan tersebut apa? Mana metode yang terbaik? Sebenarnya kedua metode tersebut cukup baik dan cukup penting, di mana metode eksplisit cenderung lebih mudah diimplementasikan, solusi dan waktu berikutnya langsung dihitung berdasarkan nilai waktu sebelumnya. Kode yang dihasilkan dari metode eksplisit biasanya lebih mudah dibaca dan dipahami. Lalu metode implisit cenderung lebih stabil dan dapat mengatasi masalah kestabilan yang dihadapi oleh metode eksplisit. Dapat menggunakan langkah waktu yang lebih besar tanpa mengorbankan stabilitas. Sehingga kita harus terlebih dahulu menganalisis permasalahan kita untuk menggunakan metode mana yang terbaik
antara metode implisit maupun metode eksplisit. Metode eksplisit cenderung lebih mudah diimplementasikan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, bahwa ketika kita mendapatkan masalah yang tidak terlalu banyak variabelnya, kita dapat menggunakan eksplisit karena tidak terlalu kompleks. Lalu kode yang dihasilkan dari metode eksplisit biasanya lebih mudah dibaca dan dipahami, sehingga ketika kalian masih pemula atau masih awal terkait dengan metode eksplisit dan implisit, maka saya sarankan untuk menggunakan metode eksplisit. Lalu ketika kalian menemukan masalah yang lebih kompleks dan kalian juga lebih jago juga dalam membaca dan memahami kode tersebut, maka kalian dapat menggunakan metode implisit, ya, di mana cenderung lebih stabil dan dapat mengatasi dan dihadapi oleh yang tidak dapat dihadapi oleh metode eksplisit, dan tanpa mengorbankan stabilitas, seperti itu. Ya, itu merupakan tekan presentasi terkait dengan metode implisit dan eksplisit yang saya terangkan. Terkait hal itu, kalian harus menganalisis terlebih dahulu mana metode yang lebih ingin kalian gunakan pada penyelesaian masalah tersebut. Oke, mungkin akan saya coba membacakannya lagi terkait dengan perbedaan metode eksplisit dan implisit, mengandalkan solusi pada nilai waktu sebelumnya dan memperbarui solusi pada langkah waktu berikutnya secara langsung. Nah, ya, itu merupakan bagaimana kita menghadapi persamaan gelombang berdasarkan dari metode implisit dan eksplisit. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tambahan sedikit terkait dengan metode eksplisit, yang dimana tadi merupakan persamaan di mana T sama dengan 0. Jadi persamaan ini kita masukkan ke dalam persamaan yang di bawahnya, yang ini. Untuk yang persamaan yang di atas ini, sebenarnya ini merupakan persamaan ketika T sama dengan 0. Tetapi untuk kondisi di mana selain T sama dengan 0, kita menggunakan persamaan seperti ini, di mana UI J plus 1 sama dengan 2, 1 minus lambda kuadrat, UIJ plus lambda kuadrat, UJI plus 1 plus UJI minus 1 minus UIJ minus 1. Lalu selain dari persamaan T sama dengan 0 maupun yang selain T sama dengan 0, ada juga ketika J sama dengan 0 dan kita mendapatkan persamaan UI 1 sama dengan 1 minus lambda kuadrat UI 0 plus lambda kuadrat per 2. Lalu kita kalikan dengan U0 I plus 1 plus U0 I minus 1 ditambah delta TG. Sekian dari saya, tambahan terkait dengan metode eksplisit. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi di balik meja teman sekerja, di dalam lemari dari baja. Kucing datang cepat ganti muka.